Ada beberapa versi konspirasi COVID-19 yang menyebar, sehingga kita cukup bertanya kritis, mana sih yang benar? Berikut beberapa versi konspirasi yang menyebar. Yang pertama, ada yang bilang COVID itu nggak ada, hanya settingan aja. Yang kedua, ada yang bilang COVID itu ada, tapi seperti flu biasa. Yang ketiga, ada yang bilang memang benar, itu wabah, tapi wabahnya hanya sekedar kenalan di tubuh saja. Tidak bahaya dan tidak ada yang meninggal karena COVID. Keempat, ada yang bilang wabah ini dibawa oleh jin dan permainan Dajjal. Yang kelima, ada yang mengatakan ini permainan kaum elit. Yang keenam, ada yang bilang WHO dikuasai oleh Amerika. Yang ketujuh, ada yang bilang WHO dikuasai oleh Cina. Yang kedelapan, ada yang bilang orang-orang medis dan rumah sakit bersandiwara, settingan, dan mereka membisniskan COVID. Yang kesembilan, ada yang bilang justru tenaga medis jadi korban yang dimainkan oleh konseptor konspirasi. Dari berbagai versi konspirasi ini menunjukkan bahwa pertama, mereka ini hanya menuduh dari satu tuduhan ke tuduhan yang lain, atau maaf, dari hoax satu ke hoax yang lain. Apabila sudah terbukti nyata dengan fakta terbantahkan, mereka akan pindah ke tuduhan yang lain atau kejadian-kejadian viral yang lainnya. Yang kedua, bahkan ada satu orang pengusung teori konspirasi bisa mengeluarkan dua versi konspirasi yang berbeda. Misalnya, di postingan awal dia bilang virus COVID itu nggak ada, hanya settingan. Nah, tiba-tiba di postingan terbaru dia bilang virus COVID itu ada, tapi seperti flu biasa. Yang ketiga, mereka sangat rajin membuat tuduhan dan membuat bantahan. Sebenarnya, antar penganut konspirasi dengan versi yang berbeda-beda, harusnya mereka pun saling membantah untuk membuktikan teori konspirasi versi mereka lah yang paling benar. Umumnya, penganut konspirasi berpindah-pindah dari kejadian satu ke kejadian yang lain. Setelah muncul jawaban dan fakta nyata serta klarifikasi, mereka akan pindah ke tuduhan yang lainnya. Terkait dengan konspirasi ini, ya sering kita sampaikan, intinya kita kembali kepada ahlinya, bertanya di fakta di lapangan, silahkan main-main ke rumah sakit, silahkan bertanya kepada pasien, keluarga pasien, silahkan bertanya kepada keluarga dekat atau keluarga jauh Anda yang tenaga medis, fakta di lapangan bagaimana. Dan cara meluruskannya bukan dengan melayani debat atau diskusi terlalu panjang, tetapi terus kita edukasi ke masyarakat, semoga masyarakat bisa memahami dan semoga wabah ini segera diangkat dari Indonesia dan dunia oleh Allah Subhanahu wa taala.